warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kelaskar Ramadhani. Nama saya Zahra Nur Intan. Nama saya Oval Jirawan. Nama saya MVP Alfaridi. Nama saya Natasha Cantika. Nama saya Esther Johanna Marpao. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah salah satu titik penting dalam sejarah geopolitik abad ke-20, di mana Perang Dunia Pertama menyebabkan jatuhnya 4 dinasti kekaisaran besar, yakni Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Turki. Dalam sejarah Perang Dunia Pertama juga mengakibatkan revolusi Bolshevik di Rusia, ketidakstabilan masyarakat Eropa, dan cikal bakal Perang Dunia Kedua. Kekaisaran Turki Ottoman, Turki Utsmani yang saat itu berkuasa berperang melawan bekas jajahannya yang memerdekakan diri. Negara-negara itu seperti Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia mengalahkan Kekaisaran Turki Ottoman dalam Perang Balkan yang berlangsung pada 1912. Namun, pada 1913, negara-negara itu saling berperang karena perebutan wilayah setelah mereka merdeka dari Turki Ottoman. Serbia dan golongan nasionalisnya waktu itu berambisi untuk memerdekakan etnis Slavia di Bosnia dan Herzegovina yang berada di bawah kuasa kerajaan Austro-Hungaria. Kepala intelijen militer Serbia, Kolonel Dragutin Dimitrijevic, meyakini cita-cita ini bisa diwujudkan dengan membunuh putra mahkota dan kerajaan Austro-Hungaria Franz Ferdinand. Pembunuhan itu menjadi pemicu langsung terjadinya Perang Dunia I. Perang Dunia I berlangsung selama 5 tahun, mulai dari 1914 hingga dengan 1918. Pada 28 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand tewas tertembak bersama istrinya, Sophie Hodenberg. Dia berada di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Pangeran Franz Ferdinand lah putra mahkota yang mewarisi tahta Kekaisaran Austria-Hungaria. Peristiwa pembunuhan terhadap Pangeran Franz Ferdinand itu menjadi sebab khusus yang memicu Perang Dunia Pertama yang berlangsung selama 4 tahun antara 1914 hingga 1918 dan melibatkan banyak negara. Awal abad ke-20 dunia berada dalam kondisi yang penuh dengan ketegangan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Berikut adalah beberapa kondisi penting yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I. Rivalitas kekaisaran. Jerman sebagai kekuatan baru. Jerman yang bersatu pada 1871 menjadi negara industri dan militer kuat, menantang dominasi Inggris dan Prancis di dunia. Aliansi dan politik kekuatan. Aliansi ini menyebabkan konflik lokal bisa dengan cepat meluas menjadi perang global karena negara-negara anggota saling terikat untuk saling membantu. Meningkatnya nasionalisme. Nasionalisme menjadi penyebab utama ketegangan di kawasan Balkan, di mana bangsa-bangsa seperti Serbia, Kroasia, dan Bosnia ingin merdeka dari kekuasaan Austria, Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Jerman dan Prancis. Rivalitas akibat Perang Prancis-Prusia 1870 sampai 1871 membuat Prancis ingin merebut kembali wilayah Alsace-Lorraine yang dikuasai Jerman. Lomba persenjataan militerisme. Jerman dan Inggris bersaing dalam membangun angkatan laut terbesar, terutama kapal perang jenis Danube. Kebijakan militerisme membuat perang dianggap sebagai solusi wajar untuk menyelesaikan konflik internasional. Kris dan Balkan. Kawasan Balkan dikenal sebagai titik bara Eropa karena persaingan antara Austria-Hungaria, Serbia, dan Rusia. Austria-Hungaria khawatir terhadap pengaruh Serbia ingin menyatukan bangsa Slavia Selatan. Rusia mendukung Serbia sebagai sesama bangsa Slavia. Ketegangan ekonomi. Jerman menantang posisi Inggris sebagai negara industri dan perdagangan terkemuka, terutama di bidang manufaktur dan ekspor. Insiden pembunuhan Franz Ferdinand 1914. Pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria dan Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia, menjadi pemicu langsung perang. Austria-Hungaria mengeluarkan ultimatum kepada Serbia
yang kemudian memicu mobilisasi Rusia, Jerman, dan negara-negara lainnya. Jalannya Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Perang Dunia Pertama adalah konflik global yang berlangsung selama 4 tahun, melibatkan banyak negara besar yang terbagi dalam dua aliansi utama, blok sekutu Perancis, Inggris, Rusia, Italia, Amerika Serikat, dan lainnya, melawan blok sentral Jerman, Austria, Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria. Berikut adalah kronologi utama jalannya perang. 1. Awal perang 1914. Pemicunya adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria oleh Gavrilo Princip di Sarajevo 28 Juni 1914. Deklarasi perang. Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia 28 Juli 1914. Sistem aliansi menyebabkan konflik ini meluas. 2. Perang Parit dan Kebuntuan 1914 sampai 1916. Perang Parit, front barat di Prancis dan Belgia, menjadi medan perang utama dengan parit-parit sepanjang ratusan kilometer. Taktik ini menyebabkan kebuntuan dengan pertempuran berdarah seperti pertempuran Marne 1914. Sekutu berhasil menghentikan kemajuan Jerman. Pertempuran Verdun 1916 salah satu pertempuran terlemah dan paling mematikan. 3. Perang Laut dan Udara. Blokade laut Inggris memblokade pelabuhan Jerman, menyebabkan kelaparan di Jerman. Perang kapal selam Jerman menggunakan kapal selam U-boat untuk menyerang kapal dagang sekutu, termasuk kapal Lusitania 1915 yang mendorong kemarahan global. 4. Masuknya Amerika Serikat 1917. Penyebabnya adalah penenggelaman kapal dagang Amerika oleh U-boat Jerman. 5. Kekalahan Blok Sentral 1918. Keruntuhan Rusia mundur dari perang setelah revolusi Bolshevik 1917 dan menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman. Serangan musim semi Jerman meluncurkan serangan besar di front barat, tetapi gagal karena kelelahan pasukan dan perlawanan sekutu. 6. Akhir perang dan dampaknya. Perjanjian Versailles 1919. Jerman dipaksa menerima tanggung jawab atas perang, membayar reparasi besar dan kehilangan wilayah serta militer. Korban lebih dari 16 juta tewas, termasuk warga sipil, dan puluhan juta terluka. Dampak jangka panjang. Keruntuhan kekaisaran besar Austria-Hungaria, Ottoman Rusia, dan Jerman. Munculnya negara-negara baru di Eropa. Ketegangan yang tidak terselesaikan memicu Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Perang Dunia Pertama mengubah peta politik dunia dan menandai berakhirnya era kekaisaran tradisional. 105 tahun yang lalu, Perang Dunia I berakhir pada jam ke-11, hari ke-11, bulan ke-11 karena gencatan senjata. Perang yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 ini menyebabkan 9 juta tentara tewas dan 21 juta orang terluka. Pihak-pihak yang terlibat masing-masing kehilangan hampir 1 juta jiwa atau lebih. Pihak yang terlibat tersebut yakni Blok Sentral Jerman, Austria-Hungaria, Turki Ottoman, Bulgaria melawan Blok Sekutu. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Serbia, Rusia, Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat. Akibat perang ini, setidaknya 5 juta warga sipil meninggal karena penyakit,
hingga kelaparan. Perang Dunia I berakhir pada jam ke-11 pada hari ke-11 bulan ke-11 tahun 1918. Pada pukul 5 pagi itu, Jerman yang kekurangan pasukan dan pembekalan serta terancam menghadapi invasi menandatangani kesepakatan gencatan senjata Perjanjian Versailles dengan sekutu di dalam gerbong di luar Kompany Prancis. Awalnya, Perang Dunia I disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang karena pembantaian besar dan kehancuran yang ditimbulkannya. Sayangnya, perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I, Perjanjian Versailles 1919, memaksa hukuman bagi Jerman yang justru membuat Eropa tidak stabil dan meletakkan dasar bagi Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia Kedua terhadap Indonesia yang paling berpengaruh adalah momen-momen setelah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Indonesia yang awalnya dikuasai oleh Belanda beralih dikuasai oleh militer Jepang sejak 8 Maret 1942. Tak hanya itu, berikut dampak lain Perang Dunia Kedua bagi Indonesia di berbagai bidang. 1. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia di bidang sosial. Eksploitasi ekonomi dan sumber daya manusia yang dilakukan Jepang berdampak pada kehidupan sosial. Penyerahan wajib padi kepada pemerintah mengakibatkan terjadinya kemiskinan bagi petani. Besarnya setoran padi yang ditetapkan Jepang sering tidak terpenuhi. Hal ini karena jumlah yang ditetapkan tinggi dan merosotnya produksi padi. Hasil produksi sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan sebagian lainnya dijual untuk membeli kebutuhan hidup lainnya. Penggunaan sumber daya manusia untuk dijadikan romusha juga menimbulkan dampak sosial pada masyarakat Indonesia akibat perlakuan yang tak manusiawi. 2. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia di bidang ekonomi. Pada zaman Jepang, terjadi berbagai perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara, terlebih secara ekonomi. Politik penjajahan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan sumber daya manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Sehingga dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengeluarkan surat keputusan yang mengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang. Perang Dunia Pertama berdampak besar bagi Indonesia, yang saat itu masih dijajah Belanda. Krisis ekonomi terjadi akibat gangguan perdagangan, harga barang melonjak, dan kelangkaan pangan. Selain itu, perang mempercepat kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Meski Belanda berusaha mengekang gerakan pergerakan, Belanda juga memperkuat pengawasan dengan mengerahkan pasukan tambahan. Dampak ini akhirnya mempercepat kebangkitan semangat kemerdekaan yang kelak berkontribusi pada perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Sekian video pembahasan materi tentang Perang Dunia Pertama dari kami. Sekian, terima kasih.